8 keutamaan sedekah. Harta kita yang sebenarnya adalah yang kita sedekahkan. Bila telah meninggal dunia, maka bukan harta kita lagi, tetapi telah menjadi waris dan telah ditinggalkan. Dari Al-Haris bin Suwaid, Abdullah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapakah di antara kalian yang harta warisnya lebih dicintainya daripada hartanya sendiri?" Mereka menjawab, "Ya Rasulullah, tidak ada seorang pun di antara kami melainkan hartanya lebih dicintainya." Beliau langsung bersabda, "Sesungguhnya hartanya adalah sesuatu yang telah disedekahkan, dan harta ahli warisnya adalah sesuatu yang ditinggalkannya." Hadis riwayat Bukhari. 1. Pasti diganti dan dibalas dan dilapangkan rezekinya. Keutamaan sedekah yang pertama, ia pasti akan diganti dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengganti sedekah itu segera di dunia, dan Allah akan memberikan balasan dan ganjaran di akhirat kelak. Surah 34, Sabah ayat 39. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Katakanlah, sesungguhnya Rabbku melampangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Malaikat berdoa untuk orang yang bersedekah. Tidaklah ada suatu hari pun di mana hamba-hamba Allah masuk pada waktu pagi harinya, kecuali ada 2 malaikat yang turun. Maka salah satu di antara mereka berdoa, "Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang-orang yang berinfak." Dan malaikat yang lainnya berdoa, "Ya Allah, berikanlah kerugian kepada orang-orang yang menahan hartanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Dilipat gandakan sampai 700 kali dan bisa lebih. Surah 2 Al-Baqarah ayat 261. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Sedangkan pada tiap-tiap bulirnya terdapat 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Surah 2 Al-Baqarah ayat 245. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.
Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Surat 73 Al-Muzammil ayat 20. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun minal ladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahar alima an lan tuhsuhu fataba alaykum faqra'u ma tayassara minal Qur'an علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله Inna Allah ghafurur rahim. Sesungguhnya Rabbmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri sholat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain yang berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah melipat gandakan pemberian hambanya. Siapapun orang mukmin yang memberi makan mukmin lain saat lapar, Allah akan memberinya makan dari buah surga. Siapapun mukmin yang memberi minum mukmin lainnya saat dahaga, Allah akan memberinya minum pada hari kiamat dengan minuman yang penghabisannya adalah beraroma wangi kasturi. Siapapun mukmin yang memberi pakaian mukmin lain saat telanjang, Allah akan memberi pakaian dari sutra surga. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2449. Dalam hadis lain, Rasulullah memberi perumpamaan. Barang siapa yang bersedekah dengan sebutir kurma hasil dari usahanya sendiri yang baik lagi halal,
sedangkan Allah tidak menerima kecuali yang baik saja, maka sungguh Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya, lalu mengasuhnya untuk pemiliknya, sebagaimana jika seorang dari kalian mengasuh anak kudanya sehingga membesar seperti gunung. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1410. Bahkan orang yang menahan harta padahal dia mampu membantu orang yang kesusahan diancam oleh Rasulullah. Janganlah engkau menyimpan harta tanpa menyedekahkannya. Jika tidak, maka Allah akan menahan rezeki untukmu. Hadis riwayat Bukhari. Kecuali menyimpan untuk keperluan. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika kamu menyedekahkan kelebihan hartamu, itu baik bagimu daripada kamu simpan, karena hal itu akan lebih berbahaya bagimu, dan kamu tidak akan dicela jika menyimpan sekedar untuk keperluan. Dahulukanlah memberi nafkah pada orang yang menjadi tanggunganmu. Tangan yang di atas adalah lebih baik daripada tangan yang di bawah. Hadis riwayat Muslim nomor 1036. 3. Diberkahi Allah. Orang yang gemar bersedekah, hartanya akan barokah, yakni menambah kebaikannya, menambah ketaatannya kepada Allah. Surah 2 Al-Baqarah ayat 276. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tangan Allah selalu penuh, tidak kurang karena memberi nafkah, dan selalu dermawan, baik siang maupun malam. Jangan dipahami bahwa Allah memiliki tangan seperti kita. Tangan Allah selalu penuh itu adalah mazaz, yang bermakna Allah tidak pernah kekurangan. Allah selalu memiliki sesuatu untuk diberikan kepada hambanya. 4. Sedekah memadamkan kesalahan dan menghapusnya serta memadamkan murka Allah. Rasulullah SAW bersabda, dan sedekah akan memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi nomor 613, hadis riwayat Ahmad nomor 15284. Rasulullah SAW bersabda, sedekah itu dapat memadamkan kesalahan sebagaimana sebuah es yang meleleh di atas batu karang. Hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 5567. Hadis ini sahih. Dalam hadis Hudzaifah disebutkan, Rasulullah SAW pernah bersabda, fitnah seseorang di keluarganya, hartanya, dan anaknya, serta tetangganya bisa terhapus oleh sholat, sedekah, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Di surah Al-Bukhari nomor 1435 dan Ibnu Majah nomor 3955. Fitnah dalam Al-Quran dan hadis maknanya adalah musibah dan ujian yang berkaitan dengan agama, bukan fitnah seperti yang dipahami dalam bahasa Indonesia. Sungguh, sedekah yang dirahasiakan itu dapat meredam amar Allah. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Muhazzam Al-Kabir nomor 1018 jilid 19/421. Rasulullah SAW bersabda, perbuatan kebaikan menahan kejadian buruk, dan sedekah yang tersembunyi memadamkan kemurkaan Rabb, serta menyambung hubungan rahim, menambah umur. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Mujam Al-Kabir nomor 8014 jilid 8/26. Bukan berarti sedekah yang ditambahkan itu dosa jika menampakkannya sedekah dengan maksud yang
untuk memberi keteladanan dan motivasi orang lain untuk sedekah, maka itu justru dipuji Allah. Surah 2 Al-Baqarah ayat 271. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. 5. Masuk surga dan selamat dari neraka. Rasulullah memberi informasi cara agar bisa masuk surga dengan penuh keselamatan. Sebarkanlah salam kedamaian, berilah makanan, sambungkanlah silaturahmi, salatlah di malam hari ketika orang lain sedang tidur. Niscaya kalian masuk surga dengan penuh keselamatan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Wajib surga bagi orang yang bersedekah dalam keadaan sulit. Telah datang kepadaku seorang wanita miskin yang membawa 2 anak perempuan. Lalu saya memberinya makan dengan 3 buah kurma. Dan tersebut memberikan kurmanya itu satu persatu kepada kedua anaknya. Kemudian wanita tersebut mengangkat 1 kurma ke mulutnya untuk dia makan. Tetapi kedua anaknya meminta kurma tersebut. Akhirnya dia pun memberikan kurma yang ingin ia makan kepada anaknya dengan membelahnya menjadi 2. Saya sangat kagum dengan keperbedaannya. Lalu saya menceritakan apa yang diperbuat oleh wanita tersebut kepada Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadanya untuk masuk surga atau membebaskannya dari neraka. Hadis riwayat Muslim nomor 2630. Dalam redaksi lain dengan cerita yang sama, bersedekah dalam kondisi yang sulit menyebabkan pelakunya terhindar dari api neraka. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, telah datang seorang wanita bersama 2 putrinya menemuiku untuk meminta sesuatu, namun aku tidak mempunyai apa-apa selain sebutir kurma. Lalu aku berikan kepadanya. Lalu wanita itu membagi kurma itu menjadi 2 bagian, yang diberikannya untuk kedua putrinya, sedangkan dia tidak memakan sedikit pun. Lalu wanita itu berdiri untuk segera pergi. Saat itulah Nabi SAW datang kepada kami. Lalu aku kabarkan masalah itu. Maka beliau bersabda, siapa yang memberikan sesuatu kepada anak-anak ini, maka mereka akan menjadi pelindung dari api neraka baginya. Di riwayat Al-Bukhari nomor 1418. Bahkan orang yang ahli sedekah akan dipanggil untuk masuk surga dari pintu khusus, yakni bab al-sadaqah, pintu sedekah. Dan siapa yang termasuk ahli sedekah, niscaya akan dipanggil masuk surga dari pintu sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Sedekah sekecil apapun dapat melindungi kita dari api neraka. Berlindunglah kalian dari api neraka walaupun dengan separuh kurma. Muttafaq alaih. Bayangkan betapa luar biasanya perkataan Rasulullah. Beliau mengatakannya di Madinah, kotanya kurma, di mana semua manusia bahkan unta pun memakan kurma saking banyaknya. Namun Rasulullah mengatakan, walau dengan setengah butir kurma, menggambarkan bahwa sesuatu yang kita pandang kecil, remeh, ringan, bahkan tak berharga bisa menjadi sangat berharga bagi orang lain. Bukan besar kecilnya sedekah, tetapi semangat untuk berbagi itu yang ingin selalu ditanamkan. 6. Tidak mengurangi harta.
Rasulullah berjanji dan Rasulullah tidak pernah ingkar janji. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim nomor 2588. Justru menjadi sebab pertolongan Allah dan datangnya rezeki. Tidaklah kalian ditolong oleh dan diberi rezeki, melainkan karena adanya doa orang-orang yang lemah di antara kalian. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2896. 7. Menjadi obat bagi orang yang sakit. Obatilah orang yang sakit dengan sedekah. Riwayat Abu Daud dalam kitab Marasil Abi Daud nomor 105. Perlu dipahami secara utuh bahwa sakit adalah bagian dari takdir Allah. Kewajiban pertama saat sakit adalah sabar menerima takdir Allah. Pada saat yang sama melakukan ikhtiar untuk mencapai kesembuhan, dan di antara ikhtiar itu adalah dengan sedekah. Ibnu Qayyim rahimahullah menerangkan hadis ini. Sedekah memiliki khasiat yang kuat, menolak berbagai macam bala, termasuk penyakit. Bahkan sekalipun itu dari orang yang ahli maksiat, zalim maupun orang kafir. Melalui sedekah yang mereka lakukan, Allah akan angkat bala. Khasiat sedekah seperti ini disaksikan oleh banyak orang-orang yang berilmu atau kaum awam umumnya. Bahkan seluruh penduduk bumi mengakuinya karena mereka telah merasakan sendiri. Jami' Al-Fiqih 3/7. 8. Menjadi naungan di akhirat. Sedekah akan menjadi naungan bagi yaumul mahsyar kelak. Di saat semua orang kepanasan karena demikian dekatnya matahari, hingga banyak yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Orang yang bersedekah akan mendapat naungan dari sedekahnya, apalagi jika sedekahnya secara sembunyi-sembunyi. Sesungguhnya naungan seorang mukmin pada hari kiamat adalah sedekahnya. Hadis riwayat Ahmad nomor 18043. Hadis sahih. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.